Yashodanandana Bhajo Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe 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 Jaya Krishna Balaram 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 Jaya Radha Gopal Ju Radha Gopal Ju Sri Radhe Jaya Radha Jaya Gauranitai 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Srila Gurudev Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Jai Shri Shri Radha Gopal Ji Ki Jai Shri Krishna Balaram Ji Ki Jai Shri Shri Gauranitai Ki Jai Shri Jagannath Balaram Subhadra Devi Ki Jai All glories to Srimad Devotees All glories to Srimad Devotees Segala pujian pada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sisi Gauranga Nitai Gaurupuru dan Dihari. Om Jnanatimirandasya Jnanan Jnana Salakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swami Niti Namini Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaura Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatade Satarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandehang Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Tamvitam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakanvitam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo
Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gorakise Namaha Nityanandam Aham Nami Sarvanandam Karamparam Harinamam Pradam Devam Avaduta Shiromani Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadribyam Sri Jagannathayate Namaha Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulotsavam Ishanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Bruna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Anandalila Maya Vigrahaya Hemabadibhyo Chavi Sundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semua. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Saya bisa hadir di sini atas karunia Sri Krishna Balara, Sri Gauranitai, dan Srila Prabhupada. Setelah cukup lama saya tidak hadir di Jember, ya, dan tahun ini ataupun bulan ini kami mulai melakukan perjalanan untuk mengunjungi para penyembah. Dan hari ini kita berada di sini dan mungkin sampai besok dan lagi 2 hari kami kembali lagi ke Banyuwangi karena sudah janji untuk ikut Snanan Yatra di Banyuwangi, dan kemudian hari Minggu malam ada mungkin rencana ada mengunjungi satu desa di Banyuwangi, ya.
Jadi kita melihat si Krishna Balaram, si Gauranitai di sini, dia kelihatan sangat sedih sekali. Ya. Ya. Jadi si Krishna merindukan Srimati Radharani karena sebenarnya pasangan Balaram dan Krishna di sini itu belum matching. Ya. Entah bagaimana dulu ada penyembah membawa acara ini dan terpisah dari pasangannya masing-masing gitu. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita bisa membawakan pasangan beliau masing-masing. Jadi Krishna yang cocok dengan bagaimana tampilan Krishna ketika beliau bersama Balaram, dan juga Krishna harus dicarikan pasangan beliau, kekasih beliau yang kekal, Srimati Radharani. Ya. Jadi tadi saya berpikir untuk hal itu, mudah-mudahan ada karunia kita bisa mewujudkan hal itu supaya kita bisa menyenangkan beliau, memuaskan beliau. Krishna Tuste Jagat Tusta, kalau Krishna berpuas hati, maka semua penyembah berbahagia dan seluruh dunia juga bahagia. Jadi malam ini saya akan membacakan dari kelas Srila Gurudev yang berjudul Stronghold of Sadhu Sangha. Jadi Sadhu Sangha itu dibandingkan sebagai sebuah perahu ataupun kapal yang sangat kokoh untuk menyeberangi samudra kehidupan material ini. Seperti kita rasakan di sini, penyembah kelihatan pada murung, pada seorang kurang semangat itu karena kurang sadhu sangha sebenarnya. Ya, tidak terlalu sering para penyembah yang senior ataupun para sadhu hadir di sini. Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang lebih banyak lagi para penyembah ataupun para sadhu yang bisa datang dan berkunjung ke sini. Seperti juga minggu lalu kami ke Lombok dan juga sebelumnya pada waktu perayaan Damdar Puja, saya sempat juga ke Lombok. Keadaan di sana juga padahal penyembah lebih banyak, fasilitas lengkap dan sebagainya, tapi puja dilakukan hanya Jumat, Sabtu, Minggu, sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh Presiden Temple. Ada penyembah tinggal di sekeliling Temple, siap melakukan pelayanan, tapi tidak diizinkan begitu. Tapi dari Senin yang lalu, atas anjuran dan saran dari Mataji Prema, mereka bersatu lagi untuk memulai puja bisa berlaku setiap hari. Dan kami juga memohonkan supaya Sri Srimad Gaurachandra Swami supaya berkenan hadir di Lombok untuk menyemangatkan para penyembah. Jadi dari semenjak sebelum COVID itu hampir tidak ada penyembah yang berkunjung ke Lombok seperti itu. Jadi setelah COVID itu kami sudah 2 kali ke Lombok memberikan semangat seperti itu. Dan kewajiban kami sekarang adalah untuk berkeliling, mudah-mudahan bisa ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara, untuk menyemangatkan para penyembah. Kita akan membaca beberapa paragraf. Mungkin kalau tidak bisa selesai semuanya, tapi ada hal-hal yang penting yang bisa ditekankan di sini, tentang pentingnya sadhu sangha. Ini dari Srimad Bhagavatam, skanda 8, bab 22, sloka 35 dan 36.
kapal yang kokoh, Sadhu Sangha, kapal yang kokoh, gitu. Strongboat of Sadhu Sangha. Raksisye sarvatoham tvam sanogampari sapari cadam sadasanihitam wira tatramam daksyate bhavan tatra danama daityanam sangate bhava asura vistamat anubhavam tvai sadyah kunto vinangsyati. O great hero, I shall always be with you and give you protection in all respect, along with your associate and paraphernalia. Oh pahlawan besar, saya akan selalu melindungi dirimu, dan aku akan selalu bersamamu dan melindungi dirimu dari segala keadaan bersama semua keluarga dan teman-temanmu dan juga segala perlengkapan dan harta bendamu. Moreover, you will always be able to see me there. Lebih jauh lagi, bahkan engkau atau kamu akan selalu bisa melihat diriku di sana. Because there you will see my supreme prowess. Karena di sana engkau akan melihat kehebatan diriku. Your materialistic ideas and anxieties that have arisen from your association with demon and danawas will immediately be vanquished. Because there you will see my supreme power. Karena di sana engkau akan melihat kehebatanku dan juga ide-ide ataupun pikiran-pikiran materialistik dan kecemasan yang timbul sebagai akibat daripada pergaulanmu dengan para asura dan raksasa akan segera dihancurkan. Nah, ini adalah sabda ataupun wejangan Tuhan Sri Wisnu ataupun Sri Wamanadewa kepada Bali Maharaj. Ya. Jadi di sini Sri Wisnu ataupun Wamanadewa mengatakan kepada Bali Maharaj, karena Bali Maharaj telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kaki Padma, ya, Sri Wamanadewa. So this is the instruction of Sri Wisnu or Wamanadewa to Bali Maharaj. Before, yeah, when Wamanadewa came as a small brahmana, dwarf brahmana, and asked for donation for 3 pieces of land, yeah, according to his what is the measure of his feast, like that. And when Bali Maharaj saw, yeah, why you asking for a piece of land, a very small land? I even can give you one island or one whole world. Yeah, you as a brahmachari, I can give you 1,000 young maidan with your servant, like that. But Wamanadewa said, if one is not satisfied with whatever he get, then even if he given all world, will never satisfy. Di sini dijelaskan, ya, Wamanadewa datang ke yadnya yang diselenggarakan oleh Bali Maharaj bersama gurunya Sukracarya, dan Sri Wamanadewa datang ke sana dan minta sedekah, karena Bali Maharaj juga selalu memberikan sumbangan, karena yadnya yang dilakukan tanpa disertai dengan memberikan sumbangan kepada orang yang pantas sudah menerimanya, yadnya itu kurang lengkap seperti itu. Dan Sri Wamanadewa datang menyamar sebagai anak cebok, anak kecil, dan hanya meminta
tanah seukuran 3 langkah kaki beliau. Dan Bali Maharaj mengatakan, kenapa Anda minta tanah seukuran sekecil itu? Saya mampu memberikan satu alam semesta ini. Ya. Dan Anda ini adalah sebagai brahmacari. Saya akan mampu untuk menyediakan ataupun menyumbangkan 1000 gadis atau apa princess, putri-putri yang cantik beserta pelayan-pelayannya seperti itu. Apa yang ingin kamu minta? Gitu. Tapi Sri Wamana Dewa mengatakan, kalau orang tidak puas dengan apa yang dia miliki ataupun yang dia dapat dengan cara yang benar, ya, bahkan ya, karena nafsu, karena keinginannya, bahkan kalau dia diberikan seluruh alam semesta ini, dia tidak akan pernah puas. Nah, di sini kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kita hendaknya berpuas hati dengan apa yang kita miliki, yang kita dapat dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak melanggar dharma. Dengan cara demikian kita akan merasa tenang dan bahagia. Tapi kalau kita mengikuti keinginan dan pikiran kita, ya, karena keinginan itu tidak pernah ada batasnya, bahkan lebih luas dari lautan. Ya, keinginan itu akan terus berkembang. Dipenuhi satu, minta satu lagi, minta lagi, seperti itu. Ya. Karena itu Pak Sri Wamana Dewa mengatakan, kita harus berpuas hati dengan apa yang kita miliki ataupun yang kita dapat dengan cara yang benar seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya di sini kemudian dalam cerita berikutnya bagaimana Sri Wamana Dewa setelah Bali Maharaj menyerahkan ya, sesuai dengan prosedur seperti itu, dan di akhirnya ketika Bali Maharaj sudah diikat dan dihukum begitu, sudah menyerahkan diri sepenuhnya, kemudian atas karunia Sri Wisnu ataupun Wamana Dewa, maka dia disuruh tinggal di planet bawah di Stala Loka. Ya, tapi di sana walaupun planet itu di bawah, itu kemewahannya hampir sama dengan kemewahan di Indraloka. Dan bahkan Tuhan sendiri, Sri Wamana Dewa, Sri Wisnu, mengatakan, kamu pergilah ke sana, ya, dan di istanamu itu, engkau akan selalu bisa melihat diriku di sana. You just go there, to the Sutala, ya, what is the bottom of the region of the universe, ya. And then you always show me and show my prowess there. Yeah. That means Sri Wamana Dewa, Sri Vishnu already promised, yeah, to whoever take shelter to the Supreme Lord, and he will take charge, full charge, and he become the servant of the devotees. Nah, di sini juga kita dapat memetik sebuah pelajaran bagi seseorang yang sudah sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan. Bahkan diri beliau menyerahkan dirinya, ya, sepenuhnya diatur oleh penyembahnya. Seperti contohnya Bali Maharaj di sini, karena dia sudah menyerahkan segala-galanya, bahkan menyerahkan dirinya, ya, kepada Sri Wamana Dewa. Maka Sri Wamana Dewa mengatakan, kamu pergilah ke sana dan aku akan menjaga di sana. Beliau menjadi penjaga pintu gerbang dari Bali Maharaj. Dan beliau akan menunjukkan kekuatan, kehebatan beliau di sana, sehingga tidak ada seorang pun bisa mengganggu Bali Maharaj seperti ini. Nah, kenapa Bali Maharaj mendapatkan karunia yang besar seperti itu dan bisa berserah diri kepada Sri Wisnu, kepada Wamana? So then the question is that why Bali Maharaj is an asura, but why he developed such a feeling that he can surrender to the Lord and give everything to the Supreme Lord without hesitation? Yeah. Because of his grandfather Prahlad Maharaj. Because the association in the mercy of sadhu, even the most degraded people become the most sublime people. Karena Bali Maharaj adalah cucu dari Prahlad Maharaj. Ya. Putra dari Prahlad Maharaj adalah Vairocana,
dan Wairacana punya putra Balimarat. Dan karena pergaulan, karena karunia dari Prahlad Maharaj, dan Sri Nrsimha sudah berjanji akan melindungi ya 21 generasi dari Prahlad Maharaj, maka otomatis Balimarat adalah baru keturunan ketiga dari Prahlad Maharaj, otomatis mendapatkan perlindungan Sri Vishnu. Seperti itu. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya kalau dalam satu keluarga ada muncul atau lahir seorang penyembah murni, maka seluruh generasi keluarga itu akan selamat. Ya. Jadi ini hal-hal yang penting yang dapat kita petik dari hal ini. So because Balimarat was the grandson of Prahlad Maharaj, the son of Prahlad Maharaj is Vairocana, and the son of Vairocana is Balimarat. And Sri Nrsimhadeva already promised to Prahlad Maharaj that he will protect and deliver 21 generations of Balimarat. This is from the third generation. Yeah. So automatically, yeah, they get the mercy of Supreme Sri Vishnu ataupun Siwa Manadewa. Yeah. So that means if one devotee was born in one family and somehow or other by following this process of Krishna consciousness and sadhusanga like that become pure devotee, then all generations of the family will be delivered. Yeah. Demoniac mentality. Penjelasan dari Srila Prabhupada, ya, dari Srila Prabhupada. The Lord assured Balimarat of the protection, and finally the Lord assured him protection from the effect of bad association with the demon. Di sini Tuhan Siwa Manadewa menjamin kepada Balimarat bahwa Sri Vishnu ataupun Wamanadewa akan memberikan segala perlindungannya, dan akhirnya Tuhan juga menjamin bahwa menjamin kepada Balimarat perlindungan dari segala akibat buruk dari pergaulan dengan para raksasa. Balimarat certainly became an exalted devotee, but he was somewhat anxious because his association was not purely devotional. Di sini juga dijelaskan bahwa Balimarat ya dipastikan menjadi seorang penyembah yang sangat maju, bahkan menjadi contoh bagi di antara 9 cara bakti Atma Nivedana, penyerahan diri sebenarnya itu ikonnya adalah Balimarat contohnya, karena beliau menyerahkan segala-galanya. Ya. Tetapi beliau masih ada kecemasannya karena beliau bergaul dengan para asura dan demon. Bagaimana beliau ragu, bagaimana saya bisa memelihara bakti saya ini, karena saya hanya bergaul dengan para raksasa. Bagaimana saya bisa menjaga dan melahirkan bakti yang murni ini? Yeah. The Supreme Personality of Godhead therefore assured him that this demoniac mentality would be annihilated. Dan juga di sini dijelaskan bahwa personalitas Tuhan yang Maha Esa menjamin bahwa sifat-sifat asura dalam diri Balimarat juga akan dijalankan, disucikan. In other words, by the association of devotees, the demoniac mentality is vanquished. Dengan kata lain, Prabhupada menyatakan, ini yang terpenting dalam kalimat ini, bahwa dengan pergaulan bersama para sadhu, guru Vaishnava, maka segala sifat-sifat asura seseorang akan disucikan, dibersihkan. Sakam prasangga
Mama Wirya Samwido Bhavati Hrit Krishna Rasayana Kartaha. When a demon associated with devotees engaged in glorifying the Supreme Personality of Godhead, he gradually become pure devotee. Ketika seorang yang bermental asura ataupun raksasa bergaul dengan para penyembah, menyibukkan dirinya dalam memuji keagungan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka dia berangsur-angsur menjadi penyembah murni. Nah, di sini kita dapat melihat betapa pentingnya pergaulan dengan para penyembah dan manfaat dari pergaulan dengan para penyembah. Di sini Tuhan sendiri menjamin bahwa Balimara menjadi sangat cemas, bagaimana dia dapat melanjutkan baktinya yang murni kepada Tuhan, karena dia selalu bergaul dengan asura, dengan raksasa seperti itu. Tapi di sini Tuhan menjamin bahwa dia tidak perlu cemas, karena siapapun yang sudah bergaul dengan penyembah murni Tuhan, dia juga akan dilindungi dari pergaulan buruk, dari pengaruh buruk dari pergaulan material. Nah, kita dapat melihat juga pada diri kita masing-masing ataupun diri para penyembah, sebelum kita menjadi penyembah, kita berada di mana kedudukan kita gitu, mungkin lebih buruk daripada Jage Madai, tapi karena bergaul dengan para penyembah, mendapat karunia dari Sadhu Guru Vaishnava, kita berangsur-angsur dapat memperbaiki sifat-sifat buruk kita, berangsur-angsur dari sifat tamasa guna ke rajas guna, dari rajas guna ke sattva guna, dan bahkan lebih meningkat lagi mencapai tingkatan Visuddha Sattva. Inilah manfaat yang besar dari sadhu sangha tersebut dan karunia Sadhu Guru. So this we can see from our experience with all the devotees. Before we become the devotees, we don't know, we more degraded than Jaga and Madai. For any kind of sinful activity, we have no assistation to do it. But because of the mercy of Sadhu Guru Vaishnava, the association of the devotees, we gradually develop our we come up from mode of ignorance into the mode of Rajaguna, and then from Rajaguna we develop into Sattva-guna, and because we are continuously following this process of Krishna consciousness, chanting, hearing Krishna Katha, associating with devotees, following the regulative principle, following all the rule and regulation of Krishna consciousness, gradually also the devotees will come up into the level of Visuddha Sattva, pure goodness. When one devotee is situated in the pure goodness, then his devotional service become very steady and very rapidly will develop if he continuously doing sadhusana. Ketika orang sudah mencapai tingkatan Visuddha Sattva, maka dia akan dapat melaksanakan baktinya yang murni, dan bakti murni itu akan terus berkembang lebih maju lagi jika dia terus-menerus melakukan sadhusana dan akan mencapai Krishna Prema Bhakti. Itulah yang manfaat daripada sadhusana. Demoniac mentality will be vanquished. Jadi sifat-sifat asura akan dihancurkan. The Supreme Personality of Godhead has directly spoken about the association of sadhu. Nah, di sini
personal Tuhan Yang Maha Esa sendiri, yang secara tidak langsung membicarakan, menjelaskan tentang pentingnya pergaulan dengan para penyembah. Here, Bhagavan Vishnu says, because there you will see my supreme powers. Your materialistic ideas and anxieties have arisen from your association with the demon, and the nawas will immediately be vanquished. Di sini Tuhan sendiri bersabda mengatakan, karena engkau di sana, artinya di tempatmu, engkau akan selalu melihat kehebatan. Maka ide ataupun pikiran-pikiran, keinginan-keinginan material dan kecemasan material yang muncul dari pergaulan dengan para asura dan raksasa akan segera dihilangkan. Jika kita memperoleh kesempatan bergaul dengan para penyembah, murid Tuhan, Sravanam, Kirtanam, Smaranam, kalau kita mendengarkan ketika Sadhu Guru Vaishnava bicara, menyampaikan Kirtan ataupun menyampaikan Krishna kata, ketika kita mendengarkannya dengan baik, dengan penuh penyerahan diri, maka Krishna kata itu akan masuk melalui telinga kita dan masuk ke dalam hati kita, dan di hati kita dia berproses untuk membersihkan segala kecemasan, segala kekotoran yang ada di dalam hati kita, menjadikan hati itu semakin suci, semakin bersih. Ketika hati sudah menjadi suci dan bersih, maka hati itu menjadi tempat dari Tuhan Yang Maha Esa Sri Govinda untuk bersemayam di dalam hati. When one seriously doing sadhusanga by process of hearing, chanting and remembering, hear Krishna Katha from Sadhu Guru Vaishnava and do Kirtan, doing Krishna Katha, and remember the Supreme Lord activities, Guna Rupa Lila, and so on. And when one seriously hearing from Sadhu Guru and Sadhu Guru Vaishnava speak Krishna Katha, when we are seriously hearing, with rapt attention, with the surrender mentality of surrender, the mode of surrender, then that Krishna Katha will enter to our ear and reach our heart. When this Krishna Katha was entered to the heart and ear, that will cleanse up all dirt in our heart. When our heart becomes clean and pure, that Krishna will reside in the heart. Jadi ketika kita mendengarkan Krishna Katha dengan penuh perhatian, dengan penuh pengabdian, dengan penyerahan diri, maka Krishna Katha akan masuk ke dalam telinga dan mencapai hati kita, dan di sana dia berproses menyucikan hati kita dari segala pencemaran dan kekotoran. Ketika hati kita menjadi sangat bersih dan murni sekali, maka ketika itulah Tuhan akan bersemayam di dalam hati kita. Dan ketika hati kita menjadi tempat bagi personal Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut oleh Sila Guru Dekshu Sat Darpanam. What is the word Sat? Sat Darpanam. Jadi seperti cermin, kan ada lagu di Indonesia, hati adalah cermin, tempat dosa dan kegiatan saling berpadu, kan, seperti itu. Begitu pula, ketika hati kita bersih sepenuhnya, maka itu tempat Sri Govinda bersemayam. Dan ketika orang sudah menyimpan Krishna di dalam hatinya, dia sudah memiliki segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang kurang pada dirinya karena dia memiliki Krishna. Seperti itu. So when our heart is totally pure and the Supreme Lord
Govinda Vishram, Sri Govinda will happily stay in our heart. When the Supreme Lord was residing in our heart, what is less? Because when we have Krishna, nothing less. Everything is there. Krishna is having everything. Because the pure devotee having Krishna, he doesn't want anything. Material thing. In Sutala, Bali Maharaj will be the Supreme Personality of Godhead. We'll see the Supreme Personality of Godhead and His prowess. Jadi di Sutala, Bali Maharaj akan selalu bisa melihat personalitas Tuhan yang Maha Esa dan kehebatan beliau di sana. Walaupun Bali Maharaj saya cemasih, bagaimana mungkin, bagaimana caranya Bali Maharaj mendapatkan karunia seperti itu? He's a great demon, king of the demon. Dia adalah raksasa yang besar, yang hebat, mengalahkan surga dan sebagainya. Karena itu para dewa Indra berdoa kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa, Kasyapa dan istri beliau berdoa untuk mendapatkan putra untuk bisa mengembalikan kerajaannya. Karena Bali Maharaj sudah mengalahkan Indra dan merampas kerajaannya. Dan karena kemudian Sri Wamana Dewa muncul di sana, maka atas perlindungan Sri Wamana Dewa, kerajaan Indra dapat dikembalikan. Tapi siapa yang lebih beruntung, Bali Maharaj atau Indra? So in this case, who is more fortunate, Bali Maharaj or Indra? Because Wamana Deva become the son of Kasyapa and Aditi. Aditi. And have Wamana Deva as their son, and by his help, then can give back all the Indra kingdom, everything. So then, who is more fortunate, Indra or Bali Maharaj? Siapa lebih beruntung, Indra ataupun Bali Maharaj? Bali Maharaj. Kenapa? Kenapa Bali Maharaj lebih beruntung? Karena mendapatkan karunia itu dari Sri Wisnu. Karena Bali Maharaj sudah berserah diri sepenuhnya dan bahkan beliau menjadi penjaga pintu gerbang, menjadi pelayan dari Bali Maharaj. Sedangkan Wamana beliau kembali ke surga dan setelah beberapa saat beliau pergi pulang, hanya mendapat kerajaan material. Tapi Bali Maharaj mendapatkan karunia, sebagaimana sudah dijanjikan kepada Prahlad Maharaj leluhurnya seperti itu. Walaupun Bali Maharaj juga dibuang ke Sutala Loka, bagaimana dia mendapatkan karunia itu? Still the Supreme Personality of Godhead assured, menjamin, tetap personality Tuhan yang Maha Esa menjamin, you will see me, kamu akan selalu melihat diriku di sana. Kalau kita selalu bisa melihat Tuhan setiap saat, apalagi yang kurang gitu. I am there with you. Aku akan selalu ada di sana bersamamu. And all your materialistic ideas and anxieties have arisen from the association of the demon and the nawas will be immediately vanquished. Kamu akan selalu bisa melihat diriku di sana, dan segala kecemasan dan keraguan-raguanmu, karena akibat pergaulan dengan para asura dan para raksasa di sana akan segera hilang, akan segera dihancurkan. That means the great demon Bali has now become exalted devotee. Itu artinya bahwa raksasa yang sangat hebat, yang sangat ditakuti, yang sangat besar,
sekarang dia menjadi penyembah yang sangat maju. So how could he get such an opportunity? Jadi bagaimana dia mendapatkan kesempatan yang seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya Prabu dan ateisme yang ada di situ sebenarnya sudah sangat muncul, sangat beruntung kan? Ya. Karena dulunya kita bergaul dengan para pemabuk, penjudi, dan sebagainya. Dan sekarang mendapatkan karunia dari Srila Prabhupada, dari Sripad Maharaj, dari para sadhu guru Vaishnava yang lainnya, ya, bisa establish, bisa bertahan dalam Saran Krishna ini sudah luar biasa. Karena itu jangan disia-siakan kesempatan ini, ya, menjadilah lebih serius dan lebih tekun lagi di dalam pelayanan bakti ini, ya, saling menolong, saling membantu satu sama lain, ya, agar ya bisa bersama-sama maju dalam Saran Krishna ini, dalam pelayanan bakti ini. Kita tidak akan bisa melakukan pelayanan sendirian. Bakti itu, ya, bahkan di dunia rohani pun tidak ada penyembah yang melakukan pelayanan sendiri. Ya, bahkan para penyembah di dunia rohani, ya, beliau selalu bersama-sama dengan saling membantu, saling menolong satu sama lain. Yang lebih senior menuntun yang lebih muda, lebih yang baru seperti itu, sehingga semuanya memperoleh kesempatan untuk melakukan pelayanan. Ya. So this opportunity is very rare, and now all of the people already get this opportunity to develop devotional service, and this devotional service cannot be done alone. Should be, yeah, done among the devotees, helping each others and supporting each other, even in the spiritual world. No one can do devotional service or serve Krishna alone. They always, even among the Gopas and even the Gopis, Srimati Radharani, and all his associates was, yeah, work together to give supreme pleasure to Supreme Lord Krishna. They're not, oh, I am alone, I can do. No, they always helping each other. And the senior devotees, senior Gopis, senior Gopa, train others, the new one, until they become qualified to render service to Supreme Lord and to Srimati Radharani. Like that. So this should become our mode of service in the association of devotees, helping each other. Ya. Ini hendaknya menjadi mode kita, menjadi cita-cita kita untuk dalam pelayanan bakti kita bisa saling menolong, saling membantu satu sama lain. Yang lebih senior melatih yang lebih junior, ya, sehingga yang junior itu nantinya dia juga berkualifikasi, memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan bakti dengan baik, sehingga dengan demikian kita bisa maju bersama-sama. Ya. This mercy, how Prabhupada get mercy, how Prahlad Maharaj get mercy. Yeah. This mercy of a sadhu, because Prahlad Maharaj was a sadhu. The mercy of his grandfather, Prahlad Maharaj, Mahabhagavata. Jadi karena karunia dari kakeknya, yaitu Prahlad Maharaj, maka dan dia adalah seorang Mahabhagavata. Jadi di 12 Mahajana, ya, dan Bali Maharaj Prahlad Maharaj adalah salah satu di antaranya, kan? Ya. Karena dia dalam Mahabhagavata Mahajana, otomatis cucunya juga menjadi, ya, dapat karunia itu. So he is Kripasida. Jadi Bali Maharaj juga menjadi Kripasida. Atas karunia kakeknya, dia mencapai kesempurnaan. Karena itu dia bisa berserah diri kepada Sri Vamana Dewa. Ya, liberated by the mercy of Krishna's devotee. Orang mencapai pembebasan, mencapai kemajuan spiritual yang langsung meloncat setinggi begitu. Karena apa? Karena karunia para penyembah sadhu guru Vaishnava.
In the purport, Srila Prabhupada said, di dalam penjelasannya Srila Prabhupada mengatakan, the Supreme Personality of Godhead therefore assured him that his demoniac mentality would be annihilated. Jadi Srila Prabhupada mengatakan bahwa ya, ini beliau mengutip Supreme Personal Tuhan Yang Maha Esa karena itu menjamin bahwa mentalitas asura akan dihancurkan. In other words, by association with devotees, pure devotees, the demoniac mentality is vanquished. This is most important thing. Jadi di sini Srila Gurudev juga menekankan mengutip pernyataan Srila Prabhupada, inilah yang sangat penting, yaitu bahwa dengan melalui proses pergaulan dengan para sadhu guru Vaishnava, maka semua mentalitas asura, mentalitas buruk yang ada pada diri kita akan dihancurkan. Yeah. So this is very important thing that by association of sadhu guru Vaishnava, by the mercy of sadhu, all our demoniac mentality, all bad quality will be vanquished and all good qualities, yeah, all the quality of sadhu will be appear, yeah, in the heart of the devotees. See, and that therefore, anytime, yeah, sadhu guru Vaishnava said, yeah, then the pure devotee, the devotee become as good as God. Especially Srila Akshon Maharaj always said it, until you become pure as God, as good as God, you cannot enter the Supreme, enter to the Supreme Abode. Yeah. Jadi Srila Akshon Maharaj selalu mengatakan, sampai dirimu menjadi murni, menjadi suci, sebaik Tuhan sendiri, ya, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dunia rohani. Bahkan memberikan, kalau kita masih mempunyai satu keterikatan, mungkin terikat dengan jus apokat, ya. Ya. Nah, itu hanya satu keterikatan itu saja akan menjadi penghalang bagi kita tidak bisa masuk pulang ke dunia rohani. Ya. Jadi di sini dijelaskan betapa pentingnya sadhu sangha itu, pergaulan dengan sadhu guru Vaishnava itu, dan mendapatkan sadhu kripa, guru kripa. Ya. Seperti Bali Barat, mendapatkan sadhu kripa, mendapatkan guru kripa, maka dia dengan mudah mendapatkan karunia Tuhan. Kalau orang hanya mengejar karunia Tuhan tanpa melayani sadhu guru Vaishnava, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. If one try to get the mercy of the Supreme Lord directly, even he try many life, he will not get anything. But if he just try to serve sadhu guru Vaishnava, get the mercy of sadhu guru Vaishnava, then very easily will got the mercy of the Supreme Lord. Yasat persada Bhagavad Prasado, yasat persada Nagati Kutapi. Ya. Dengan mendapatkan karunia dari sadhu guru Vaishnava, orang mendapatkan karunia Tuhan. Tapi kalau sadhu guru Vaishnava menenang kita, maka Krishna menenang kita, tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu sudah selalu dikatakan. Ya. Nah, itu dibenarkan. Ya. Oleh burung merak. Satam persangga mama wirya samwido bawan tirit karena rasaya nakata. Yeah. When a demon associate with devotees engage in glorifying the Supreme Personality of Godhead, he gradually become pure devotee. Yeah. Betul. Yeah. Ketika seorang asura atau raksasa bergaul dengan penyembah dan menyibukkan dirinya dalam memuja personal Tuhan Yang Maha Esa, maka dia berangsur-angsur menjadi penyembah murni. Ya, kita sudah melihat pengalaman kita dalam serangan Krishna ini seperti itu. Lihat kita contohnya Jagai Madai, betapa dia sudah melanggar semua prinsip dan bahkan
ya, membunuh sapi ya, dan kemudian pelacuran, mabuk-mabukan, dan di jalan dia mabuk. Gitu. Tapi karena kemudian dia mendapatkan karunia dari Haridas Thakur dan Nityananda Prabhu, walaupun dia melakukan kekerasan kepada Nityananda Prabhu dan dengan memukul dahi Nityananda Prabhu dengan pecahan periuk bekas arak itu, ya, arak kopi ya. Dan akhirnya si Chaitanya Mahaprabhu datang dan hampir membunuhnya, tapi atas permohonan dan karunia dari Nityananda Prabhu, akhirnya dia diterima menjadi murid dan diberikan nama Jagai menjadi Jagannath, ya, Das, dan Madai menjadi Madhava Das. Ya. Dan dari semenjak itu, karena dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu, maka tadinya kulitnya yang hitam legam karena penuh dosa, ya, dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu menjadi putih cemerlang, ya, seperti itu. Artinya siapapun yang memperoleh karunia sadhu guru Vaishnava, karunia Gauranga Mahaprabhu, maka dia akan disucikan dari segala reaksi dosanya, dan dia akan menjadi murni. Ya, that means people get the mercy of sadhu guru Vaishnava and got the mercy of Gauranga, chant the holy name, but following the principle. So by that mercy, they will be purified from all dirt, all sin. Like Jagi Madai, because what embraced by Gauranga Mahaprabhu, then before his skin is very dark because of full of sin, and by the mercy of Gauranga Mahaprabhu, his skin is as white, as bright as Gauranga Mahaprabhu's body, like that. So that means whoever get the mercy of Sadhu Guru Vaishnava, yeah, then all his simple reaction will be cleansed up, and then will, yeah, get a pure body, or, you know, or what is a spiritual body, yeah. So therefore, this is the process of initiation, also Diksha, considered as Diksha, yeah, Divyagyana and Sapantaya, ya. Artinya guru mengambil reaksi dosa dari murid dan kemudian memberikan Divyagyana. Ya, guru will take the simple reaction of the shishya and give them spiritual knowledge, like that. Itu artinya juga bagaimana juga didiksa oleh si Chaitanya Mahaprabhu, karena itu dia diberikan nama baru. So that means also that Jagai was initiated by Gauranga Mahaprabhu and gave new name. Jagai become Jagannath and Madai become Madhava. Yeah, by one embrace. This means already Gauranga Mahaprabhu take all his simple reaction and then give spiritual knowledge. Yeah. So that is very important thing to understand. Itu hal yang penting untuk kita mengerti, bahwa karena dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu dan diberikan nama baru, Jagai menjadi Jagannath dan Madai menjadi Madhava, dan kemudian dipeluk oleh si Chaitanya Mahaprabhu, artinya dia sudah menerima diksa. Si dosa dari Jagi Madai sudah diambil oleh si Chaitanya Mahaprabhu dan dia diberikan badan rohani. Ya, sama seperti dalam proses diksa juga seperti itu. Guru peran yang mengambil reaksi dosa dan memberikan pengetahuan rohani kepada murid, sehingga dengan badan rohani itu dia memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan, kepada Arca. Seperti memenuhi syarat untuk melayani nama suci, mengucapkan nama suci. Yeah. Because of the mercy of Guru, through the process of initiation, that when Guru take the simple reaction and give Divyagyana, spiritual knowledge, and give Krishna through the chanting of holy name. Yeah. When that means Guru give the spiritual body, and by that spiritual body we can serve Krishna, we can serve holy name, and also we can do archana like that. Yeah. This is the process.
Who's real sadhu? Siapa sadhu yang sesungguhnya? How can one develop bhakti? Bagaimana kita dapat mengembangkan bhakti ini? The purpose of this rarely achieved human birth, Durlabha Manawa Janma, is to develop bhakti, the fifth Purusartha, Supreme Purusartha, Krishna Bhakti. So how can one develop bhakti? Jadi tujuan kita diberikan kehidupan sebagai manusia ini, Durlabha Manusia Janma. Sangat sulit sekali kita mendapatkan kehidupan sebagai manusia. Ya. Dan tujuan daripada kita diberikan bentuk badan manusia ini hanyalah untuk bakti. Ya. Dan kita di sebagai masyarakat ini kita mengenal Catur Purusartha, ya, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dan itu belum cukup, karena ada Pancama Purusartha, Purusartha yang kelima, yaitu apa? Krishna Prema Bhakti. Yeah. So in our society, because we are following Hindu tradition, we understand there are four Purusartha, Catur Purusartha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Yeah. But that is not enough, because that is still in material platform. But we are in Krishna consciousness, we have three Purusartha. Yeah. Purusartha yang kelima, what is that? Yeah, triple bhakti, Purusartha, Supreme Purusartha, Krishna Bhakti. Krishna Bhakti is Pancama Purusartha, ya, ataupun Purusartha yang kelima. Dan bagaimana caranya mengembangkan bhakti? Only in the company of sadhu. Para penyembah menjawab, yes. Bhagavan says, Bhaktistu Bhagavat Bhakta Sanggena Parijayanti. Ya, melalui proses pergaulan dengan para sadhu, Tuhan yang Maha Esa bersabda, Bhaktistu, ya, Bhaktistu Bhagavat Bhakta Sanggena Parijayanti. Ya. Bhaktistu Bhagavat Sanggena Bhaktistu Bhakta Sanggena Parijayanti. Artinya, by association of Bhagavat Bhakta, pure devotee of Bhagavan, one can develop bhakti. Artinya dengan bergaul dengan para penyembah murni Tuhan, maka otomatis dia akan dapat mengembangkan bhakti. Yeah. This is the only mean. Ya, inilah satu tujuan kehidupan kita sebagai manusia, sebagaimana dijelaskan oleh si Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Bhakti Janma Mula Ai Sadhu Sangha Krishna Prema Janiteno Puna Mukya Anga. The root cause of devotional service to the Lord Krishna is association with advanced devotee. Akar penyebab dari bakti itu, bakti kehadapan Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, adalah pergaulan dengan penyembah yang sudah maju. Even when one dormant love for Krishna awaken, association with devotee still most essential. Walaupun orang sudah mencapai kemajuan dalam bakti, tetapi tetap pergaulan dengan para penyembah itu masih sangat mendasar, sangat esensial. Ya. Dan Mahaprabhu mengajarkan kita bagaimana caranya mengembangkan bhakti. Mahaprabhu came to teach us practically how to develop bhakti. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna sendiri. Krishna memberikan pelajaran Bhagavad Gita, ya, hanya memberikan teori, tapi beliau tidak memberikan contoh bagaimana kita berserah diri dan lakukan bhakti itu. Sarudharmam parityaja mamekam saranam praja aham tuang sarva papebhyo moksha isami masuca. Itu dijelaskan sebagai kesimpulan ajaran Krishna dalam Bhagavad Gita. Tapi hanya baru teorinya diberikan. Ya, bagaimana caranya berserah diri? Ya, belum diberikan. Karena itu beliau turun datang lagi sebagai penyembah, sebagai orang Mahaprabhu untuk memberikan contoh bagaimana kita
melakukan bakti, bagaimana caranya berserah diri. Iya. He said, Krishna Bhakti Janma Mula Hai Sadhu Sangha. Beliau sendiri mengatakan hal ini. By association of sadhu, one can develop Krishna Bhakti. Hanya melalui pergaulan dengan para penyembah murid Tuhan, orang dapat mengembangkan bakti. Dan kemudian pertanyaan, siapa itu sadhu yang sesungguhnya? Sadhu yang sesungguhnya adalah orang yang sudah sepenuhnya berserah diri kepada Krishna. One who is completely surrender unto the lotus feet of Krishna and has no other desire. Jadi orang yang sudah sepenuhnya berserah diri kepada Krishna dan tidak memiliki keinginan-keinginan lain selain untuk melayani dan memberikan kepuasan pada Guru dan Krishna. Karena itu dalam Saudara Rupa Goswami menjelaskan Anya Bilasita Sunya Gyana Karmani Anavrita Anukulena Krishna Nusilana Bhaktir Utama. He sadhu, dialah sadhu yang sesungguhnya, who is completely free from all desire of bukti and mukti. Jadi seorang sadhu itu artinya orang yang sudah sepenuhnya bebas dari keinginan bukti dan mukti. Apa itu bukti dan mukti? Bukti artinya keinginan untuk kepuasan indria, keinginan materi. Mukti artinya pembebasan. Bahkan dia tidak menginginkan pembebasan. Karena mukti yang sebagaimana masyarakat umum ikuti itu adanya mukti dalam ingin bersatu dengan Brahma. Artinya ingin menjadi Tuhan dia. Sedangkan kedudukan dasar kita adalah penyembah. Bagaimana kita bisa menjadi Tuhan? Bahkan itu pun dia tidak inginkan. Ya. This is Anya Vilasa. Itulah yang disebut Anya Vilasa, tidak menginginkan sesuatu yang lain selain bakti. He is always in every moment engaged in loving service of Krishna. Artinya dia setiap saat menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Engaged in the service of devotee that give pleasure to and happiness to Krishna. Dia selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan untuk memberikan kepuasan dan kesenangan kepada Krishna. This is Anukulena Krishna Nusilana. Itulah yang disebut dengan Krishna Nusilana. Anukulena Krishna Nusilana. This is sadhu. Itulah sadhu. If someone is fortunate and get the association of such a sadhu, he will very easily develop Krishna Bhakti. Jika orang sungguh-sungguh sangat beruntung mendapatkan pergaulan seorang sadhu seperti itu, maka dia akan orang yang sangat beruntung he will very easily develop Krishna Bhakti. Maka dia dengan mudah sekali dapat mengembangkan Krishna Bhakti, Sudha Bhakti ataupun Bhakti yang murni. And consequently he will develop Krishna Prema and get Krishna. Dan akhirnya dia akan mengembangkan Krishna Prema, dan dengan Krishna Prema itu dia akan mendapatkan Krishna. Mahaprabhu set the example on his own life. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan contoh dalam kehidupan beliau sendiri. Sudah jam 8:30. Satu paragraf lagi surrender dan associate. Berserah diri dulu, baru kemudian bergaul. Mahaprabhu is Krishna, but he came as a devotee to teach devotion of bhakti. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah tidak berbeda dengan Krishna sendiri, ataupun Krishna di zaman Kali Yuga ini muncul sebagai orang Mahaprabhu, sebagai penyembah, untuk memberikan contoh, untuk mempraktikkan apa yang beliau ajarkan dalam Bhagavad Gita sebelumnya. In his own life, he associated with exalted devotee of Krishna. Jadi sepanjang hidupnya, beliau selalu bergaul dengan para penyembah murni. Di Navadvip beliau bergaul dengan Advaita Acharya, Srivas Panditan, yang lain-lainnya. Kemudian ketika beliau tinggal di Puri, beliau selalu bergaul dengan
dua penyembah Krishna yang sangat maju, yaitu Rai Ramananda dan Swarup Damodar Goswami. Ya. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu sendiri yang beliau adalah Tuhan sendiri memberikan contoh selalu dalam pergaulan dengan para penyembah. Ya. Artinya itulah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Si Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he appeared as a devotee in order to give us example how to develop bhakti. Yeah, always in the association of devotees. In Bengal, he also is associated with Srivas Thakur, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, and the other devotees, innumerable devotees were there. And when he was staying in Puri, he always associated with Rai Ramananda and Swarup Damodar Goswami, the two exalted devotees of Krishna. Yeah, like that. So always in this sadhusanga. They always with Krishna and they were always with Mahaprabhu. Yeah. Pure devotee men always with Krishna and the Prabhu were always with Mahaprabhu. They had developed pure Krishna prema. Ya, karena beliau Rai Ramananda dan Swarup Damodar Goswami sudah mengembangkan Krishna prema yang murni. They had bound up Krishna in the rope of love in their heart. Karena beliau telah mengikat Krishna dengan tali cinta kasihnya di dalam hati mereka. In his Antyalila, Mahaprabhu associated with them. Dalam Antyalila, ya, dalam bagian akhir dari Antyalila si Chaitanya Mahaprabhu, beliau selalu bergaul dengan penyembah tersebut. Mahaprabhu berkata, "The association of my dear devotees is greater than associating with me." Si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa bergaul dengan para penyembahku jauh lebih agung, lebih mulia dari pergaulan dengan diriku. He has established that example in his own life, dan beliaulah yang menegakkan, memberikan contoh dalam kehidupan beliau ini. One should associate with such a devotee, satu, being completely surrender unto him. Orang harus bergaul dengan satu dan sepenuhnya berserah diri kepada satu. Without surrender, there is no question of association. Tanpa penyerahan diri, sebenarnya tidak ada apa yang disebut dengan pergaulan. We will not get any benefit at all. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. It will be fruitless. Tidak akan memberikan hasil apapun. One may be surrendered to Krishna, but Krishna is not at all pleased with him if he does not do sadhusanga. Bahkan kalau orang ingin bergaul langsung pada Krishna, Krishna tidak akan puas kalau orang itu tidak bergaul dengan sadhu, atau tidak melakukan sadhusanga. Try to understand this. Cobalah untuk mengerti hal ini. It is most important. Inilah hal yang sangat penting. One may be surrendered to Krishna, but if he does not do sadhusanga, Krishna will never be pleased with him. Ya. Kalau dia tidak melakukan sadhusanga, walaupun dia bergaul pada Krishna, Krishna tidak akan pernah puas. That means he cannot capture Krishna. Tanpa pergaulan, tanpa karunia sadhu, orang tidak dapat menangkap Krishna. Sadhusanga is required. Sadhusanga sungguh-sungguh sangat dibutuhkan. If he is completely surrendered to sadhu and associate with sadhu, jika seseorang sepenuhnya berserah kepada sadhu dan kemudian bergaul dengan sadhu, then he get the real benefit of sadhusanga. Maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya dari sadhusanga. This was in Srimad Bhagavatam says this. Sloka dalam Srimad Bhagavatam ini mengatakan, satu paragraf saja lagi ya. Tata Bhagavatam Dharmam Sukset Guruvatma Daivata Amaya Nurityayes Tusyet Atma Madohari. That means one should always be with Guru, thinking of Guru as a very dear and worshipable deity of the heart, Atmadevata.
Itu artinya ataupun maknanya bahwa seseorang hendaknya selalu bersama guru dan berpikir bahwa gurunya adalah sebagai arca pujaannya di dalam hatinya, Atma Dewata. With that mentality, dengan mentalitas itu, dengan kesadaran itu, if someone surrender unto Guru and hear Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam from him, he will get mercy of Guru. Thereby Bhagavad Dharma Tattva will be revealed to him. Dengan mentalitas itu, dengan kesadaran itu, jika seseorang berserah diri kepada guru dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dari guru, dari beliau, he will get mercy of guru. Dia akan mendapatkan karunia dari guru. Sehingga dengan demikian Bhagavad Dharma Tattva will reveal to him. Maka Bhagavad Dharma Tattva ini, yang pengetahuan rohani ini, akan terungkap langsung di dalam hatinya. Dan ini sloka ini yang selalu diajarkan oleh Guru Marat, Sifat Marat, menyanyikan sloka ini. Yasya Dewi Parabhakti, Yasya Dewi Tata Guru, Tasya Haiti Kadita Hiyata, Pasca Santi Mahatma. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The meaning is that this is from Shweta Svatara Upanishad. Says the same thing. One who has bhakti, para bhakti, supreme bhakti toward the Supreme Lord as well as to Guru. That means who has supreme bhakti, para bhakti to the Guru and Krishna simultaneously. Yeah. This truth, Bhagavata Dharma Tattva, revealed before him. Yeah, otherwise cannot get it. Maka semua pengetahuan spiritual ini, pengetahuan Veda ini akan terungkap secara langsung di dalam hatinya. Ya, tanpa itu, tanpa mendapatkan karunia Sadhu Guru Vaishnava, tanpa berserah diri pada Sadhu Guru Vaishnava, kita tidak akan bisa mengembangkan bhakti yang murni ini. Jadi untuk malam ini kita cukupkan di sini. Ya, nanti bisa lanjutkan lagi. Mungkin besok pagi ataupun. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ini sudah jam 9. Ya, silakan, Prabu. Terima kasih. Hare Krishna. Hare Krishna. Merasa mendengarkan tadi yang diharapkan oleh seorang penyembah atau Sedikit kamu. kenapa? Kerasa. Oh, iya. Terima kasih. Semua penyembah atau umat, semua penyembah atau umat ini yang diharapkan adalah karunia seorang guru atau Tuhan sendiri. Sedangkan kita perjalanan Hare Krishna ini kan masih terkendala oleh beberapa daerah, ada kendala-kendala perkembangannya, sehingga kita memang perlu perlu juga ada perlindungan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita berlindung seperti itu?
kalau sejarah di Nusantara ini misalnya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha dulu nyaman-nyaman saja di sini karena bisa akur dengan budaya bangsa. Kristen juga ada GKJW, terus Muslim juga ada NU, begitu. Oleh karena itu, tentu saja zaman dulu orang-orang besar juga mohon izin atau pamit kepada penguasa alam. Misalnya kalau di Jawa ya penguasa alamnya waktu itu dilambangkan Semar, begitu ya. Muslim bisa ada di sini. Nah sekarang seperti Hare Krishna ini, tentu saja kalau ada orang besar-besar yang bisa menghubungkan kepada penguasa alam, tentu saja akan terlindungi oleh Tuhan, begitu. Karena di semua pulau atau semua daerah pasti ada. Kalau di Bali mungkin ratu sebutannya, kalau di Jawa mungkin yang Semar, begitu, seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mumpuni menghubungkan diri ke beliau-beliau penguasa itu tentu saja aman-aman saja. Atau kita karena kita punya guru-guru besar, mungkin ya juga secara rohani beliau-beliau bisa bisa berkomunikasi dengan penguasa-penguasa itu. Saya melihat di mana-mana di Bali, kalau di sini pun kami juga pernah ada pelarangan, tetapi saya bantah karena saya tidak pernah konflik. Kelompok-kelompok saya ini tidak pernah konflik satu kali pun dengan umat, gitu. Bahkan saya mengatakan, bapak-bapak ini adalah pembina saya. Bahkan saya melarang anak-anak di sini, penyembah di sini itu membawa cerita Bali yang kurang sedap. Kalaupun Anda tahu, tapi bukan dari mulut kita. Saya mengatakan demikian. Oleh karena itu saya tidak mau menghentikan kegiatan Hare Krishna itu di Jember, gitu ya. Karena kami organisasi kami juga berbadan hukum waktu itu seperti itu ya. Demikian, mudah-mudahan nanti ini terbahaskan oleh orang-orang yang rohaniawan sehingga kita secara alam terlindungi keberadaannya dan perkembangan. Karena kami melihat Hare Krishna itu yang menurut para Brahmana yang saya kenal dulu keterangannya berjaya selama 10.000 tahun. Jadi kalau tidak kita rencanakan yang seperti itu, paling tidak itu harus ada rencana, begitu. Mudah-mudahan nanti para Brahmana, Sannyas yang mumpuni untuk minta perlindungan atau karunia itu akan mendapatkan seperti itu. Terima kasih. Hare Krishna. Pertanyaannya apa? Perlindungan. supaya dapat karunia. Jadi kita harus mengerti bahwa kesadaran Krishna ini adalah rencana Tuhan, keinginan Tuhan. Jadi kita sudah dari awal menjelaskan bahwa ya, Krishna menyabdakan Bhagavad Gita. Kalau orang semua mengerti apa yang dimaksudkan diinginkan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, orang tidak akan berpikiran lain. Tapi malangnya adalah karena orang membaca Bhagavad Gita yang lain terlebih dahulu, dan itu yang diyakini. Ya, kan hanya baru Prabhupada yang
menjelaskan Bhagavad Gita sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Kan itu hanya Prabhupada yang mengatakan Bhagavad Gita beliau adalah Bhagavad Gita as it is. Dan dengan mengatakan Prabhupada mengatakan Bhagavad Gita as it is, orang lain menjadi tersinggung. Karena memang mereka tidak menjelaskan Bhagavad Gita secara benar. Kan itu masalahnya. Sri Krishna, kalau kita ingin mengerti Bhagavad Gita pertama, kita harus mengerti siapa itu. Kenapa ketika Dhritarashtra, Arjuna, Sanjaya yang berkata, dia disebutkan namanya. Sanjaya Uwaca, Dhritarashtra Uwaca, Arjuna Uwaca. Tapi ketika Krishna giliran berbicara, kenapa tidak langsung disebut Krishna Uwaca? Kenapa diganti dengan Sri Bhagavan Uwaca? Itulah perbedaannya, bahwa Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Karena setiap kata ya di dalam Bhagavad Gita yang mengatakan aham, me, dan so itu adalah mengacu kepada Krishna sendiri yang adalah personal Tuhan yang Maha Esa, adalah Bhagawan. Sedangkan yang lainnya adalah jiwa. Dhritarashtra, Arjuna, Sanjaya itu adalah golongan dia sama seperti kita gitu. Itu pertama. Dan itu yang tidak dipahami oleh orang. Karena mereka tidak menerima Krishna sebagai personal Tuhan yang Maha Esa dan dia mengaku sebagai manusia biasa. Ya. Dan dengan itu pula mereka menafsirkan Bhagavad Gita ketika disampaikan Sri Bhagavan Uwaca ataupun Krishna yang bersabda dalam Bhagavad Gita, mereka mau berpikir bahwa Krishna sebagai kerauhan, kemasukan roh halus dan bisa menyampaikan Bhagavad Gita. Kan itu penafsiran orang pada umumnya. Tapi Prabhupada tidak mengatakan seperti itu. Itu perbedaannya. Gitu. Itu yang harus dipahami. Dan kesadaran Krishna ini adalah misi Krishna. Dia muncul sebagai orang perlu mengajarkan pengetahuan ini kepada kita. Ya, dan kita jangan terlalu tergantung pada orang lain. Kalau orang mau itu bagus, kalau enggak, ya kita lakukan sendiri. Nah, soal etika kita dengan pemerintah dan lingkungan dan sebagainya, itulah cara kita berkomunikasi dan beretika dengan masyarakat. Dan setiap daerah kan berbeda-beda. Ya. Kemudian kita menyadari juga bahwa ada kekeliruan, ada apa namanya euforia di kalangan para penyembah yang mengajarkan dengan cara yang tidak benar ataupun berlebihan dan cara mengkritik yang lainnya dan sebagainya. Itu penyebabnya. Itu adalah kesalahan kita, kesalahan para penyembah yang bersikap seperti itu gitu. Karena dia belum matang. Sama seperti orang baru belajar silat. Ya. Kan ada daun saja mengkresekkan itu gitu. Ya. Kan seperti itu. Karena saya juga mengalami hal seperti itu di Korea itu seperti itu. Setelah kita yang paling berpengetahuan. Ya. Tapi saya kalau semakin maju orang akan semakin merunut kan seperti itu. Ya sebenarnya kita tidak ada kesalahan apapun karena ini adalah kita misi spiritual, tidak sama dengan agama umumnya. Ya. Dan soal-soal kepada para penguasa ataupun spirit penguasa alam dan sebagainya itu wajib dilakukan. Ya. Karena di setiap wilayah itu Krishna sudah menempatkan para pemimpin lokal dan sebagainya seperti itu, baik yang real dalam masyarakat manusia maupun di alam ini. Karena itu kita harus ya menghormati, bukan memuja, menghormati. Kalau mau suan, mau minta izin seperti itu. Tapi kita harus mengerti bahwa semua itu adalah bawaan Krishna. Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi memang tidak akan semua orang bisa mengerti bawaan ini. Ya seperti kita juga
tanpa diinstruksikan, tanpa pergaulan dengan satu guru kita tidak bisa mengerti, tidak bisa sampai tahap sekarang ini gitu. Ya. Itulah kekurangannya masyarakat kita seperti itu gitu. Karena mereka sudah begitu terikat dengan apa yang mereka miliki, ya kita tidak boleh mengkritiknya. Silakan beliau tetap mengatakan ya kita hormati itu semua, karena mereka semua dalam sebuah perjalanan yang panjang, dalam tingkatan berbagai macam tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa langsung seperti stop kontrak listrik itu mati hidup gitu. Kita tidak bisa begitu dengan kesadaran. Mereka akan melalui perkembangan evolusi dan sebagainya. Tapi ketika orang mau menerima pergaulan Sadhu Guru Vaishnava, maka dia akan segera dirubah kesadarannya. Seperti contohnya cerita tadi, Balimara dia adalah lahir di keluarga asura. Ya. Tapi karena dia mendapatkan karunia dari kakeknya, dari Prahalamara, ya, dan juga kemudian mendapatkan karunia dari sebuah Wawana Dewa, maka otomatis dia mendapatkan dua karunia ini, ya, karunia Sadhu dan karunia Tuhan. Maka dia otomatis juga mendapatkan karunia itu menjadi penyembah. Gitu. Ya, untuk tradisi kita kan semua kita memuja seperti Prabu bilang di Jawa ya, yang Semar atau apa ya, kita soal pada beliau minta izin, pasti beliau senang juga kalau ya, orang memiliki ilmu untuk berkomunikasi dengan beliau. Coba kalau Prabu punya ya kemampuan untuk komunikasi dengan beliau, sampaikan, pasti beliau senang, pasti beliau mendukung, pasti beliau akan memberikan tuntunannya. Gitu. Karena itu mari kita mencoba apa yang sudah ada modal kita sekarang ini, kita bina dengan baik supaya menjadi prima yang baik, menjadi contoh seperti itu. Kalau belum bisa mengajarkan, jangan mengajarkan itu, kita mengajarkan ke dalam. If we cannot preach outside, then use our time to preach our devotees, make them more advanced, more pure, so that they become good devotees. If they become good devotees, more pure devotees, then very easily associated with people. Kalau kita tidak bisa mengajarkan Tuhan, kita mengajarkan kalangan para penyembah. Kalau ketika penyembah menjadi semakin baik, semakin murni, otomatis nanti dengan mudah mereka diterima oleh masyarakat. Kan itu. Apa sebenarnya yang diharapkan masyarakat? Masyarakat apakah ingin penjudi, perampok, ataupun ingin orang yang baik, yang mempunyai etika dan sebagainya seperti itu? Kan semuanya orang mengharapkan pergaulan yang baik. Kalau kita bisa menunjukkan itu, otomatis orang akan menerima itu. Dan situasi sekarang ini terjadi kan karena adanya kesalahpahaman dan juga ketakutan yang berlebihan dari orang-orang tertentu yang takut kehilangan privilege. Terus memang ada juga kesalahan di antara kita, kita yang terlalu ya euforia ataupun kadang-kadang mengkritisi keyakinan yang lain dan sebagainya. Itu juga kekeliruan kita, kesalahan para penyembah. Ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Sudah, Prabu, cukup segitu. Ya, kalau tidak ada, kita akhir sampai di sini ya. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Mahapuran ki jai, Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Sri Gauranitai ki jai, Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki jai, Sri Krishna Balaram ki jai. All glory to Sri Gurudev, all glory to Sri Gurudev, all glory to Sri Guru and Sri Gauranga, Yamariyantra ki jai. Hare Krishna.